照れないで。やめろ。山田君以外とキスしないもん。その唇は山田君だけのものだもん。好きなんだよ、白石のこと。Alur cerita drama Jepang berjudul Yamada Kentu Seven Nino Majo live action dimulai dari seorang siswa SMA yang sering mendapatkan nilai jelek di semua mata pelajaran bernama Ryu Yamada, atau untuk kedepannya kita panggil saja Yamada. Ia tengah dipanggil oleh gurunya. Pak guru memberitahu kalau sebenarnya Yamada itu cerdas, tapi selalu malas ngerjain PR dan memperhatikan guru di kelas. Kalau Yamada gini terus, ia akan dikeluarkan dari sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Mendengar penjelasan dari guru konseling membuat Yamada kaget. うちの学校では進級できないと即退学だからな。Tuh kan, benar aja, pas lagi belajar bahasa Inggris, ia dipanggil oleh gurunya untuk menjawab pertanyaan di depan, tapi ia malah turu karena nggak bisa jawab pertanyaan bapak guru. Yamada akhirnya diketawain sama semua teman-temannya. Lalu pak guru memanggil teman Yamada, seorang siswi cantik bernama Shiraishi. Shiraishi pun dengan lancar membaca bahasa Inggrisnya membuat Yamada menjadi murung merasa lemah. Setelah itu Yamada keluar dari kelasnya. Di sana semua teman-temannya menertawakannya dan mengatakan, "Woi, jauh-jauh dari Yamada, entar ketularan bodoh loh." Yamada sangat acuh. Ia pun melihat Shiraishi yang menaiki tangga, lalu Yamada mengejarnya. Tapi tiba-tiba Yamada kakinya keselio yang membuat mereka berdua terjatuh dari tangga. Singkat cerita, Shiraishi dan Yamada dibawa ke UKS. Yamada lebih dulu pergi keluar dari UKS. Ibu-ibu di sana memberitahu kalau Shiraishi mending tidur lagi aja, kan kamu masih pusing. Tapi Shiraishi menjawab, bodoh amat lah ya, aku mau ke toilet, masa jadi kencing di sini? Bercanda bu. Shiraishi dengan santainya masuk ke toilet pria. Di sana membuat kedua temannya kaget sekaligus ketakutan melihat Shiraishi yang tiba-tiba saja masuk ke toilet. Ya kan, takut terjadi hal yang diinginkan gitu kan. Tapi Shiraishi langsung membuka resleting celananya. Ia dibuat kebingungan, kok tiba-tiba jadi ada apem ya ini lagi. Kok aku sekarang jadi punya opai? Sementara itu di kelas, Yamada tengah menjawab pertanyaan di papan tulis. Jawaban Yamada kali ini benar semua yang membuat teman-temannya dan bapak guru kagum. Tak lama Shiraishi datang. Ia langsung menarik Yamada. Yamada mengelak, tapi Shiraishi nekat membawanya ke tempat lain. Di sana Shiraishi menjelaskan kalau kini jiwa Yamada berada di dalam tubuh Shiraishi. Begitupun sebaliknya. Shiraishi merasa kebingungan untuk mengembalikan jiwa ke tubuhnya masing-masing. Yamada punya ide, yaitu mengulang kembali kejadian di saat mereka berdua jatuh dari tangga. Shiraishi yang semangat langsung mengajak Yamada untuk melakukannya lagi. Tapi Yamada menolak karena ia tidak mau pingsan untuk yang kedua kalinya dan meminta agar Shiraishi memberikan waktu sampai sepulang sekolah. Yamada dan Shiraishi akhirnya berpisah. Shiraishi masuk ke dalam toilet karena ia senang gitu kan bisa menikmati tubuh Shiraishi yang kawaii. Saking happy-nya membuat temannya yang di luar kebingungan. Saat akan kembali ke kelas, Shiraishi berpapasan dengan bapak guru seni. Pak guru seni meminta bantuannya untuk ikut ke ruangan menggambar. Rupanya pak guru seni menjadikan Shiraishi sebagai model. Bahkan gak tanggung-tanggung, ia pun modus untuk megang-megang badannya. Shiraishi merasa kelakuan pak guru seni itu terlalu mesum. Ia pun menendang adik kecilnya hingga kesakitan. Saat menaiki tangga, Shiraishi melihat seorang temannya yang culun banget tengah mengintip roknya. Dan tak lama, ia diajak oleh pimpinan geng bully bernama Sasaki untuk makan bekal bareng. Shiraishi menyambut ajakan Sasaki dengan hangat. Saat tengah membuka bekal makan, mereka semua menertawai bekal milik Shiraishi. Saat akan menyimpan wadah bekal, ia pun dikagetkan dengan isi loker yang tiba-tiba berantakan sekaligus buku-bukunya dicoret-coret. Di situ, Sasaki dan komplotannya menertawakannya. Kini Shiraishi mulai tersadarkan dan ia pergi menemui Yamada. Shiraishi paham kenapa dirinya senang baca buku, karena ia selalu dibully oleh teman-temannya dan memilih untuk membaca buku sendirian. Ia pun akan melakukan balas dendam ke teman-temannya karena sudah membulinya. Yamada melarangnya karena ia lebih suka tidak mempunyai teman agar bisa belajar, dan lagi pula Shiraishi tidak paham dengan permasalahan wanita. Lalu Yamada meninggalkan Shiraishi. Tanpa disadari mereka berdua dipantau oleh Sasaki. Shiraishi akhirnya dibawa ke lapangan. Shiraishi dituduh Sasaki karena meminta bantuan Yamada
Yamada. Shiraishi yang terjatuh, ia pun menjawab kalau dirinya tidak akan pernah meminta bantuan kepada Yamada, tapi akan ia lakukan sendiri. Shiraishi pun bersiap untuk memukul dan berlari. Yamada yang tiba-tiba datang yang membuat Shiraishi memukul Yamada. Geng bully itu pun ketakutan dan lari kocar-kacir. Mereka berdua akhirnya pergi kembali ke tangga di tempat terjadinya kecelakaan. Yamada berterima kasih karena ia senang melihat Sasaki dan komplotannya lari ketakutan. Mereka pun bersiap dan loncat bersama. Tapi hasilnya masih sama saja. Mereka pun mengulanginya lagi dan hasilnya tetap sama saja hingga ketiga kalinya mereka mengulanginya dan hasilnya masih sama. Yamada mempunyai ide lain untuk mengajak Shiraishi jatuh ke tangga tapi sambil ciuman. Tapi langsung main nyosor ini bocah. Dengan ciuman itulah jiwa mereka kembali ke tubuhnya masing-masing. Yamada merasa senang karena Shiraishi saat berciuman dapat melakukannya dengan tenang yang membuat Yamada terus terbayang di pikirannya. Ia pun selebrasi di halaman sekolah. Aksi selebrasi bodoh itu dipantau oleh temannya yang menjabat wakil ketua OSIS 1 bernama Tora Nosuke Miyamura. Di situ pun ada temannya yang menjadi ketua OSIS bernama Haruma Yamazaki. Karena kebodohan Yamada membuat ia menjadi bahan gibahan para pengurus OSIS. Yamada tak sengaja melihat berita di mading kalau dirinya harus mengikuti ujian susulan. Karena kalau tidak, ia akan dikeluarkan dari sekolah. Dengan paniknya, ia menemui Shiraishi. Ia memohon agar Shiraishi mau bertukar jiwa lagi dengannya. Karena Shiraishi mempunyai hutang budi yang menyelamatkannya dari Sasaki si tukang bully, ia pun menerimanya. Setelah jiwa Yamada berada di tubuh Shiraishi, ia dengan cueknya mau ganti baju yang mengarah ke jendela. Kedua temannya sempat melarang dan memberitahu kalau tubuh Shiraishi selalu menjadi pusat pelampiasan nafsu para cowok-cowok nakal di sekolah. Shiraishi membuka jendela dan benar saja dirinya difoto. Shiraishi mengejarnya. Setelah itu, para komplotan mesum menganggap remeh. Shiraishi pun langsung menendang mereka semua dan tanpa disadari keributan itu dipantau oleh Miyamura. Saat di kelas, semua teman Shiraishi merasa senang karena ia sudah melawan dan melaporkan komplotan cowok mesum itu ke polisi. Di ruang guru, Yamada merasa kaget, begitupun dengan Pak Guru yang ternyata Yamada mendapatkan nilai tinggi. Miyamura melihat Shiraishi dan Yamada berjalan bersama, ia pun bertanya dengan mengatakan, "Woi Yamada, kamu sebenarnya Yamada kan, bukan Shiraishi?" Oi, Yamada. Shiraishi berakting untuk menutupinya, tapi Miyamura malah menarik roknya yang membuat Shiraishi menendangnya dan membuat Miyamura terjatuh. Miyamura menyadari teknik tendangan itu sama seperti Yamada. Akhirnya Shiraishi nggak bisa nolak, ia pun diinterogasi oleh Miyamura. Dan mau nggak mau, ia membongkar semua kejadian yang berawal dari ciuman. Yamada yang berada di tubuh Shiraishi memohon agar Miyamura nggak cepuin ke semua orang termasuk kepada Shiraishi. Miyamura menyetujuinya, tapi dengan syarat Shiraishi mencari tahu alasannya yang tidak mau melanjutkan kuliah. Karena permasalahan itu membuat pengurus OSIS kepusingan. Setelah menyetujuinya, Miyamura dengan brutalnya mendorong Shiraishi ke meja dan memaksanya untuk saling bertatapan. Tapi tiba-tiba Yamada masuk ke dalam ruangan OSIS. Ia pun merasa kecewa kepada Shiraishi karena seenaknya sudah memainkan tubuhnya. Lalu Yamada yang terjebak di jiwa Shiraishi memberitahu kalau dirinya tidak mau kuliah berawal saat aksi pembulian itu terjadi, karena baginya kuliah tidak penting. Tapi setelah para pembuli dan komplotan cowok mesum itu hilang, kini ia menginginkan untuk melanjutkan kuliah. Lalu Yamada mencium bibir Shiraishi. Setelah jiwa mereka kembali ke tubuhnya masing-masing, Miyamura merasa takjub karena melihat pertukaran jiwa secara langsung di hadapannya. Miyamura mengajak mereka berdua untuk ke ruangan lain. Di sana ternyata ruang eskul ilmu gaib. Di sana Miyamura mengajak mereka berdua untuk bergabung ke eskul itu, sekaligus mempelajari alasan kenapa jiwa kalian bisa tertukar saat ciuman, dan mereka berdua akhirnya menerima ajakan itu. Shiraishi tak sengaja melihat buku sejarah penyihir di SMA Sujaku. Di salah satu halaman yang robek itu berisikan kata-kata, SMA Sujaku berisikan 7 penyihir. Masing-masing dari mereka mempunyai keunikan sihir tersendiri. Sihir luar biasa ini kalau bersatu bisa digunakan untuk pertama bertukar jiwa, kedua memikat hati orang lain. Robekan halaman itu membuat mereka semua kepo apa selanjutnya yang terjadi. Miyamura berencana untuk mencari penyihir lainnya karena di sekolah ini harus ada 7 penyihir. Terdengar suara langkah kaki dan temannya yang menjabat sebagai wakil ketua OSIS 2 bernama Nenek Odagiri datang ke ruangan eskul.
Di sini Odagiri membawa Yamada keluar ruangan. Di sana ia menyatakan perasaannya kalau selama ini Yamada selalu berseliweran di pikirannya hingga memaksa Yamada untuk berciuman dengannya. Yamada memberontak tapi usahanya gagal. Ya kalau aing sih nikmatin aja gitu kan dicium sama cewek cantik. Tapi maksud aing itu setelah itu Odagiri pergi meninggalkannya. Yamada menyadari setelah ciuman sama Odagiri tidak terjadi pertukaran apa-apa. Keesokan harinya, Yamada diminta Shiraishi untuk bertukar jiwa karena ia akan masuk ke dalam kelas bahasa Jepang. Yamada menolaknya karena ia akan bolos gara-gara sakit perut nahan boker. Di lorong, Miyamura memanggil Yamada untuk menanyakan tentang Odagiri yang menciumnya kemarin. Kata Yamada, Odagiri menyatakan cintanya tapi ia tolak karena Odagiri bukan tipe idamannya. Miyamura memberitahu kalau sebenarnya Odagiri memaksa mencium Yamada itu karena ada maunya. Di sisi lain, semua petinggi di OSIS tengah merebut kursi ketua Yamazaki. Miyamura yang berhasil memujuk Shiraishi yang ingin melanjutkan kuliah membuat Miyamura menjadi ketua OSIS berikutnya. Odagiri yang melihat itu ia menjadi iri karena dirinya dicap jelek oleh Yamazaki kalau kerjanya tuh lelet banget. Lalu Yamada menceritakan kalau kemarin ia baru saja ciuman sama Odagiri, tapi anehnya kok gak kejadian apa-apa gitu kan. Miyamura merasa terkejut yang mengira kekuatan Sir Yamada hilang. Dengan paniknya mereka berdua pergi ke ruangan eskul ilmu gaib untuk mengetes kekuatan Sir Yamada. Saat tengah akan mencobanya, tiba-tiba temannya yang selalu heboh dan membuat masalah bernama Miyabi Ito masuk ke dalam. Kehadiran Ito membuat mereka berdua panik. Si Ito malah menyuruh Yamada dan Miyamura untuk mengulanginya lagi agar ia bisa memfotonya. Miyamura berusaha membuat alasan lain agar Ito mau pergi dari ruangan eskul. Tapi Ito yang tergila-gila ini malah menyatakan janji sumpah eskul gaib lalu mencium bibir Yamada. Anehnya, setelah kekuatan Sir Yamada tidak terjadi pertukaran apa-apa yang ada, malah kelakuan Ito dan Miyamura malah mengejar-ngejar Yamada karena menyukainya. Ternyata Sir Yamada berubah menjadi Sir Pemikat setelah mencium Odagiri. Yamada dibuat kepusingan dengan tingkah Ito dan Miyamura yang selalu mengejar-ngejarnya. Setelah berhasil melarikan diri, Yamada tertidur di kelas dan gak lama dari itu Shiraishi memanggilnya untuk memberikan obat. Tapi tiba-tiba Ito nyelonong masuk ke dalam kelas Yamada. Di sana ia tergila-gila lalu mengajak Yamada untuk pergi ke gudang terlarang di sekolahnya untuk mencari buku sejarah penyihir volume 2. Awalnya Yamada menolak, tapi akhirnya luluh dengan ajakan Ito. Mereka berdua sibuk kesana kemari untuk mencari bukunya, dan saat membuka brankas rahasia pun isi buku itu tidak ada. Tak lama mereka mendengar Odagiri yang bersama pacarnya bernama Ushio Igarashi masuk ke dalam gudang terlarang itu. Dengan cepat, Yamada dan Ito bersembunyi di dalam lemari. Ito merasa senang karena ia bisa dekat dengan Yamada sampai-sampai mengeluarkan desahannya yang membuat Ushio menyadari ada orang di dalam gudang. Lalu Ushio dan Odagiri membahas rencana yang mereka rancang agar Odagiri bisa duduk di kursi ketua OSIS. Ushio merasa cemburu saat tahu Odagiri mencium bibir Yamada hanya untuk memberikan sihir pemikat hatinya. Odagiri menjawab kalau ia harus melakukan itu karena tahu Yamada yang akrab dengan Miyamura mempermudah dirinya untuk memata-matainya dengan waktu yang sangat singkat 3 bulan untuk mencapai pemilihan ketua OSIS. Akhirnya Ushio mewajarinya walaupun ia harus menahan rasa cemburu, tapi demi pacarnya mencapai cita-cita ia rela gas air lah. Lalu Odagiri merasa kebingungan dengan Yamada. Walaupun sihir pemikat itu sudah ia berikan, tapi kok Yamada gak ngejar-ngejar aku ya? Ushio menjawab, Yamada kan bodoh dan super culun, mana paham dia sama cinta-cintaan. Setelah kepergian Odagiri dan Ushio, Yamada dan Ito pun keluar dari ruangan terlarang itu. Tapi tiba-tiba Miyamura muncul dari belakang dan mereka berdua merebutkan Yamada. Yamada berhasil melarikan diri ke ruangan eskul gaib, tapi pintu yang berhasil didobrak membuat Yamada terdorong jatuh. Miyamura meminta agar Yamada memberikan ciuman terakhirnya karena Yamada nggak bisa milih salah satu dari mereka dan ia berjanji akan meninggalkan Yamada. Mau nggak mau Yamada mencium mereka berdua dan akhirnya mereka kembali ke setelan awal yang membenci Yamada.
俺山田なんか好きだったんだ。本当一緒のお店員。Shiraishi pun memberitahu kalau sihir Yamada bertukar dengan sihir milik Odagiri. Lalu Miyamura menceritakan kalau dulu Odagiri di kelas dibenci oleh teman-temannya sampai-sampai tidak ada satupun yang mau berteman dengannya. Tapi anehnya saat kelas 11 SMA, ia tiba-tiba mempunyai komplotan yang dimana para komplotan itu adalah anak nakal semua. Miyamura yakin kalau Odagiri sudah memakai sihir pemikat itu ke para pengikutnya. Lalu Miyamura menyuruh Yamada untuk ciuman sama Shiraishi karena mereka semua ingin tahu apa yang akan terjadi dengan sihir Yamada yang berbeda. Awalnya Yamada membayangkan kalau mencium Shiraishi akan terpikat dengan dirinya. 山田君のこと好きになっちゃったみたい。山田君になら何されてもいいよ。 Bahkan Shiraishi rela Kang di bore up sampai lemas asalkan sama Yamada, tapi Yamada malah marah-marah dan pergi ke rooftop. Shiraishi pun akhirnya menemui Yamada yang bersembunyi. Shiraishi yakin kalau Yamada sebenarnya tengah melarikan diri dari komplotan Odagiri yang terus-menerus mencarinya. Lalu Shiraishi mengajak Yamada untuk ciuman dengannya. Awalnya Yamada menolak karena ia tahu kekuatan sihirnya kali ini dapat memikat perasaan Shiraishi. Tapi Shiraishi mencoba untuk memujuknya dan mereka berdua akhirnya berciuman. Dari kejauhan, Odagiri dan Ushio tengah memantau Yamada dan Shiraishi yang berciuman mesra. Odagiri hanya bisa melamun sekaligus cemburu karena sihirnya gagal memikat Yamada. Jiwa Yamada dan Shiraishi akhirnya bertukar. Setelah membelikan sihir itu, Shiraishi menyadari kalau dirinya mempunyai sihir bertukar jiwa dan Odagiri mempunyai sihir pemikat. Sedangkan Yamada mempunyai kemampuan untuk mengkopi semua sihir saat dirinya berciuman. Tapi Shiraishi merasa jengkel karena Yamada masih nggak ngerti-ngerti dari kemampuannya yang bisa mengkopi sihir. Ia pun membawanya ke ruangan eskul. Di sana Shiraishi menjelaskan panjang kali lebar yang intinya setiap Yamada mencium salah satu di antara Shiraishi dan Odagiri, ia akan mempunyai kekuatan sihir dari salah satunya. Tiba-tiba Ushio masuk ke ruangan eskul. Ia marah-marah karena semenjak Odagiri mencium Yamada, sikapnya berubah, yang ingin keluar dari pengurus OSIS dan juga menjadi gadis normal. Kan aneh kalau siswi ambisius malah jatuh cinta sama siswa bodoh dan pemalas kayak kamu. Lalu Shiraishi menjelaskan saat Odagiri mencium Yamada, Yamada menyalin sihir itu yang membuat Odagiri terpikat olehnya. Dan Ushio memohon agar Yamada mengembalikan sikap Odagiri seperti semula. Tapi Yamada menolak karena kelakuan Ushio sangat menyebalkan. Ushio meminta maaf tapi ia tidak mau menjelaskan permasalahan dari sikapnya yang membuat Yamada kesal. Ia akan melakukan apapun itu asalkan Yamada bisa membuat Odagiri kembali normal. Dengan terpaksa Yamada menerima permintaan itu lalu pergi ke dalam ruangan terlarang bersama Odagiri. Odagiri melarang Yamada yang akan menciumnya. Ia meminta agar sihir pemikat kepada Yamada masih terus menempel. Karena ini pertama kali di dalam hidupnya ia merasakan jatuh cinta sekaligus cemburu. Tapi Yamada tidak mau Odagiri mencintai Yamada, apalagi karena sihir pemikat itu. Odagiri keluar dari ruangan terlarang. Di sana Ushio memeluknya dan para komplotan Odagiri menyambutnya karena sang ratu selamat. 変なことされてないよ。大丈夫よ。 Komplotan itu pergi dan Ushio menatapi Yamada dengan tatapan sinis. Lalu Shiraishi menanyakan apa yang dilakukan saat di dalam ruangan terlarang. Tapi Yamada tidak memberitahukannya. Dari kejauhan Odagiri menatapi Yamada sembari menahan rasa cemburu. Lalu para anggota eskul penyihir berkumpul. Ito mempunyai keinginan untuk mencari kelima penyihir lainnya dengan menggunakan ide untuk mengumpulkan semua siswi di sekolahnya untuk menentukan siapa kelima orang itu. Lalu mereka berbaris untuk berciuman dengan Yamada. Yamada yang membayangkannya merasa jijik. Tapi Miyamura merasa ide itu ide bagus karena kepo sama apa yang akan terjadi jika 7 penyihir itu disatukan. Tapi tetap saja Yamada enggak mau. Tak lama Shiraishi berterima kasih kepada Yamada karena semenjak dirinya tahu mempunyai kekuatan sihir, ditambah lagi ia merasa senang karena Yamada sudah membantunya dari pembulian. Ia akan mengajak Yamada untuk mencari kelima penyihir itu. Anehnya kalau Shiraishi yang ngajak, Yamada langsung menerimanya dan langsung gas-gas aja gitu kan teman-temanku. Tak lama kita diperlihatkan berjalan menuju seorang siswi yang sedang menggambar kejadian Shiraishi mencium Yamada. Cerita dilanjutkan dari para anggota eskul penyihir yang mempunyai ide. Ito merekam semua keahlian para anggotanya. Di sana Ito menyuruh Shiraishi untuk mencium Yamada dan jreng, jiwa mereka bertukar.
れた。まか不思議。入れ替わっちゃうのです。Rekaman ini sengaja dibuat Ito untuk mencari kelima penyihir lain yang berada di sekolahnya. Setelah menukar kembali, Yamada pamit untuk masuk ke kelas pelajaran tambahan. Sampainya di kelas, ia melihat temannya yang jago gambar bernama Karen Otsuka. Selesai mengikuti kelas, Yamada merebut gambar yang dibuat oleh Otsuka. Rupanya, ia menggambar untuk dijadikan komik tentang kisah cinta romantis yang berawal dari ciuman. Yamada excited sama gambar buatan Otsuka. Karena gugup, Otsuka tiba-tiba mencium Yamada dan pergi meninggalkannya. Lalu Yamada pergi ke ruangan eskul penyihir. Di sana ia menceritakan kalau Otsuka baru saja mencium bibirnya, tapi tidak terjadi apa-apa. Shiraishi menganggap kalau Otsuka bukan penyihir. Saking gregetnya, Miyamura memajukan diri untuk mencium Yamada. Setelah mereka berciuman, masih belum terjadi apa-apa. Tapi setelah Yamada duduk, ia mengetahui pemikiran dari Miyamura yang memikirkan soal opai besar. Dan akhirnya menyadari kalau kekuatan sihir yang dimiliki oleh Otsuka itu adalah sihir telepati. Gak lama dari itu, Otsuka memanggil Yamada menggunakan telepatinya. Awalnya Yamada menuduh mereka bertiga yang terus memanggil. Taunya dari Otsuka yang memanggilnya dari tempat lain. Di sini Otsuka minta tolong ke Yamada untuk menjawab semua ulangannya karena ia dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk ke universitas kedokteran. Lagi pula kan Yamada hasil ulangannya kemarin 99 semua. Tapi Yamada tahu kalau sebenarnya Otsuka membohonginya. Lalu Yamada memberitahu hasil ulangan yang bagus itu ia peroleh saat bertukar juanya dengan Shiraishi. Lalu Otsuka dibawa ke ruangan eskul gaib. Otsuka berlaga anak polos yang mengatakan, "Wah, aku tidak menyangka kalau aku punya kekuatan sihir yang termasuk ke dalam 7 orang yang mempunyai kekuatan sihir di sekolah ini." Tiba-tiba Yamada mendengar suara pria tua yang meminta tolong untuk dibukain bajunya gara-gara gerah. Ia pun mencari kesana kemari dan Otsuka akhirnya mengeluarkan HP-nya. Ia menunjukkan foto anjingnya. Otsuka langsung ceritain kalau sebenarnya aku punya kekuatan sihir itu gara-gara nggak sengaja mencium anjingnya. Sejak itulah Otsuka dan anjingnya yang bernama Maron sering melakukan telepati untuk saling mengerti satu sama lain. Lalu Ito dan Miyamura mempunyai ide untuk menyatukan kekuatan sihir yang dimiliki oleh Shiraishi dan Otsuka. Tapi Shiraishi menolaknya. Yamada merasa kebingungan. Rupanya Shiraishi menolak ciuman dengan orang lain karena bagi Shiraishi bibirnya hanya untuk Yamada seorang saja. Padahal mah Yamada udah sipokan sana sini. Yamada-kun以外とキスしないもん。この唇は山田君だけのものだもん。 Lalu Yamada punya ide untuk meminta tolong ke Odagiri. Kan dia juga punya hutang sama Yamada. Beberapa menit kemudian Odagiri datang bersama Ushio. Odagiri sebenarnya menolak permintaan Yamada untuk mencium Otsuka. Tapi gara-gara Odagiri punya hutang budi sama Yamada, ya udah mau nggak mau Odagiri melakukannya. Setelah melakukan ciuman itu tidak terjadi apa-apa. Lalu Ito dan Miyamura menyimpulkan kalau kedua penyihir berciuman maka kekuatan sihirnya tidak akan bekerja. Otsuka memberitahu kalau dirinya sudah melakukan ciuman yang kedua kalinya dengan salah satu penyihir di sekolah. Tapi ia tidak mau memberitahu siapa sesosok satu orang itu sebelum ia selesai mengerjakan ujian susulan. Akhirnya Miyamura nyuruh Otsuka dan Yamada ikut ujian susulan pakai kekuatan telepati ini. Sebagai tanda terima kasih, Otsuka mengeluarkan brownies rasa semangka buatannya. Lalu saat bel berbunyi, ujian susulan dimulai. Sialnya Yamada gak ngerti simbol-simbol yang ada di soal membuat Miyamura dan Ito kebingungan. Mereka berdua mencoba untuk mendeskripsikan soalnya, tapi sayangnya Miyamura, Ito, dan Shiraishi masih nggak paham sama maksud dari Yamada. Setelah meloncat ke nomor lain, tiba-tiba perut Yamada sakit kebelet boker. Miyamura juga sama kepengen boker. Yamada udah nggak tahan dikentut-kentut bau busuk sama kecepirit, ia pun izin ke toilet. Sayangnya kekuatan telepati itu membuat ujian amburadul gara-gara ide dari Otsuka yang dipakai untuk licik. Setelah itu mereka semua berkumpul kembali di ruangan eskul. Otsuka minta maaf gara-gara brownies rasa semangka membuat Yamada dan Miyamura sakit perut. Setelah itu, ia merasa kebingungan karena tidak lulus pelajaran matematika yang ngaruh pada cita-citanya yang akan menjadi dokter. Yamada menjawab kalau Otsuka bohong karena cita-citanya pengen jadi penulis komik. Shiraishi dan Ito penasaran komik yang dibuat oleh Otsuka. Awalnya, Otsuka gak mau kasih lihat, tapi Yamada langsung gas air mengambilnya. Oh, もうすっごい上手。すげえ
Yamada marah-marah gara-gara sikap Otsuka yang membohongi mereka semua. Kan seharusnya kamu bilang ke orang tua kalau kamu nggak mau jadi dokter. Akhirnya Otsuka menceritakan kalau sebenarnya ia mempunyai kakak yang tadinya penerus ayahnya jadi dokter dan menjalankan klinik. Tapi sang kakak tiba-tiba pergi melarikan diri dari rumah. Semenjak itulah kedua orang tuanya memaksa Otsuka untuk jadi dokter. Otsuka sendiri nggak tega lihat ibunya sedih terus kalau keinginannya nggak dikabulin. Keesokan harinya Yamada, Miyamura, dan Shiraishi melihat Otsuka datang ke sekolah bersama ibunya. Yamada, Miyamura, dan Otsuka saling bertelepati untuk menanyakan kedatangan ibunya itu. Otsuka memberitahu kalau kedatangannya untuk menanyakan hasil ulangan Otsuka. Yamada meminta agar Otsuka menceritakan semua mimpinya yang menjadi penulis komik dan tidak mau menjadi dokter saat ibunya menemui Pak Guru. Ibu Otsuka marah karena anaknya mempunyai nilai yang jelek. Padahal tahun depan ia harus masuk ke kelas penjurusan. Di dalam hati Otsuka bergumam kalau dirinya nggak peduli sama semua perkataannya karena ia capek pengen cepet turu di rumah. Tapi Ito, Yamada, dan Miyamura melarangnya. Mereka bertiga memujuk Otsuka untuk menceritakan keinginan yang sebenarnya. Sikap Otsuka yang menyerah membuat mereka bertiga jengkel. Saking jengkelnya, Yamada marah. Ia pergi ke ruangan kelas untuk membohongi Pak Guru kalau Pak Guru dipanggil kepala sekolah. Di situ Yamada melotot dan meluapkan amarahnya. Gak lama, Yamada langsung menyosor bibir ibu Otsuka. Ibu Otsuka marah dan menampar Yamada. Di sini, ibu Otsuka merasa panik karena ia tiba-tiba bisa telepati. Otsuka mengatakan kalau dirinya tidak mau menjadi dokter, tapi ibunya terus memaksa karena ia hanya satu-satunya harapan penerus klinik. Karena nggak tega melihat anaknya tertekan, tak lama Shiraishi datang mengembalikan buku gambar milik Otsuka. Otsuka mengatakan kalau dirinya ingin menjadi penggambar komik. Setelah itu, ia membaca secari kertas dari Shiraishi yang mengatakan untuk pertama kalinya aku nangis gara-gara baca komik. Aku harap kamu bisa membuat komik yang jauh lebih baik. Setelah itu, Yamada dibuat kaget oleh ibu Otsuka. Rupanya ia meminta maaf karena sudah membuatnya terkejut. Ia pun mengajak Yamada untuk ikut dengannya. Rupanya ibu Otsuka taunya ia mencium bibirnya Yamada yang membuatnya auto pingsan di tempat. Setelah itu, Miyamura menemui Yamazaki di ruangan OSIS. Ia melaporkan kalau Otsuka mengubah jurusan kuliahnya dan gak jadi mengambil jurusan kedokteran. Ushio menyusul masuk. Ia pun membisikkan sesuatu kepada Odagiri. Miyamura memanggil Ushio. Ia menanyakan alasan Ushio dan Yamada saling menjatuhkan padahal sejak SMP mereka berdua adalah sahabat sejati. Setelah kembali ke ruangan eskul, Otsuka berterima kasih karena atas bantuan mereka semua, ibunya mendukung hasil gambar dari komik buatan Otsuka. Setelah itu, ia mengeluarkan brownies semangka yang membuat Yamada dan Miyamura terkejut. Lalu, Ito menanyakan penyihir pertama yang dicium oleh Otsuka. Langsung saja, cus Yamada berjalan lalu memanggil seorang temannya yang dikucir bernama Noa Takigawa. Otsuka menceritakan awalnya ia nggak sengaja bersenggolan lalu mencium Takigawa yang lagi jajan seblak di kantin. Setelah ciuman itu, sihir telepati Otsuka gak bisa berfungsi. Mereka semua menyadari kalau Takigawa dulu adalah artis. Di sini Yamada menyuruh Takigawa untuk menciumnya, tapi ia mengelak. Lalu Yamada kembali ke ruangan eskul. Di sana itu memberitahu kalau cara pendekatan Yamada lebay banget sampai bikin Takigawa ilfil. Tapi Yamada bersikeras kalau Takigawa pasti suka sama dia. Saking ilfilnya Takigawa, ia meminta Yamada untuk menjauh darinya. Miyamura menganggap Yamada terlalu lebay mendekati Takigawa. Padahal niat Yamada mendekati Takigawa untuk mencari tahu apakah ia termasuk ke dalam 7 penyihir untuk melengkapi semuanya. Karena semua orang yang sudah ia temui seperti Otsuka yang mempunyai sihir telepati yang berawal dari dirinya yang gak bisa menyatakan perasaan yang sesungguhnya, Odagiri yang dibenci oleh semua temannya, dan ia mempunyai sihir pemikat, dan Shiraishi yang selalu dibully sampai ingin berhenti sekolah. Ia mempunyai sihir kekuatan jiwa untuk menyingkirkan para pembuli. Miyamura menjelaskan kalau Takigawa adalah mantan artis cilik terkenal. Ia sering diundang ke acara TV, diminta menjadi bintang iklan, bahkan Takigawa sempat menjadi penyanyi cilik. どんどんマイマイノアリンが宣伝したスナック菓子はバカ売れ。それに歌もうまくって
兄よ3年連続 Saking keponya Yamada, ia mempunyai rencana untuk mencium bibir Takigawa secara paksa. Tapi Ito dan Shiraishi memberitahu kalau tindakan Yamada itu terlalu mesum. Lalu Yamada meminta agar Shiraishi menciumnya. Setelah jiwa mereka bertukar, Yamada lihat Takigawa tengah berbincang dengan komplotannya. Yamada pun muncul memperkenalkan dirinya dan mengatakan kalau ia adalah fans beratnya. Tingkah laku itu membuat Takigawa marah. Yamada melihat para komplotan itu ternyata beda kelas. Sekembalinya ke ruangan eskul, Miyamura memperkenalkan komplotan itu. Di situ ada Saeko Fukuzawa, adalah siswi yang selalu dihormati tapi nilai di sekolahnya selalu jelek dan menolak remedial. Lalu ada Keigo Shibuya yang mengikuti tim sepak bola tapi diberhentikan, dan Rei Asano, mantan pemain band yang mana mereka semua adalah murid baru. Yamada merasa curiga mereka bertiga terpengaruh sihir karena bermasalah di waktu yang bersamaan. Yamada kebingungan dengan sihir itu hingga ia nggak sengaja menyenggol minuman yang membuat buku sihir itu basah. Dan nggak lama dari itu Odagiri datang mengajak Miyamura untuk rapat OSIS membahas kasus pengebom balon berisi cat yang baru banget bikin ulah. Di ruangan OSIS, si bondol Kawai alias sekretarisnya Yamazaki bernama Mikoto Asuka ngasih tahu kalau korban yang terkena balon isi cat itu alumni dari SMP Minamisan. Inose memberitahu kalau di lulusan SMA ini yang bukan dari SMP Minamisan itu hanyalah Takigawa. Yamazaki yakin kalau Takigawa akan menjadi korban selanjutnya. Dan setelah itu Odagiri dan pengikutnya membuntuti Takigawa. Takigawa yang merasa risih, ia pun marah dan mengancam mereka bertiga. Padahal Odagiri ngebuntutin Takigawa untuk melindunginya. Di ruangan eskul sihir, Miyamura meminta para anggota untuk membantu mengawasi Takigawa. Saat Yamada dan Shiraishi tengah berjalan di lorong sekolah, ia dipanggil oleh Fukuzawa yang mengatakan kalau Shiraishi dicariin sama Takigawa. Saat Yamada dan Takigawa pergi ke lantai atas, mereka berdua melihat balon cat terbang ke arah Yamada. Untungnya jiwa Yamada yang berada di tubuh Shiraishi sigap menendang balon cat itu. Mereka berdua melihat Fukuzawa, Shibuya, dan Asano tengah mengawasi dari jauh. Langsung saja cus Shiraishi dan Yamada membawanya ke ruangan eskul sihir. Yamada marah karena mereka bertiga susah banget ngasih jawaban. Fukuzawa mengatakan kalau penyerangan balon cat mengarah kepada Shiraishi yang bukan alumni SMP Minamisan. Karena kemarin Yamada membuat Takigawa marah. Yamada memberitahu kalau Takigawa sebenarnya punya sihir yang memperalat kalian. Ia pun menyuruh Ito untuk mengeluarkan senjatanya. Tapi mereka berdua kuat menahan geli. Akhirnya Yamada dan Miyamura sepakat menyanyikan lagu Ani yang dibawakan oleh Takigawa yang membuat mereka bertiga akhirnya menyerah. Yamada, Shiraishi, dan mereka bertiga menemui Takigawa. Yamada marah gara-gara Takigawa seenaknya menggunakan sihir itu untuk memperalat teman-temannya. Yamada meminta agar Takigawa sadar jangan menjadikan teman-temannya sebagai badut di kehidupannya. Karena semua orang pasti punya masalah dan harus optimis kalau hari esok lebih baik. Takigawa menarik badan Yamada dan menciumnya. Ia menyuruh Yamada untuk berhenti menceramahinya. Sekembalinya Yamada ke ruangan eskul, ia menceritakan trauma masa lalu yang dialami Takigawa. Saat SMP, Takigawa diminta untuk menyanyikan lagu Ani. Tapi ternyata Takigawa dibully. Seseorang menggunting tali yang membuat Takigawa tersiram cat. Semua teman-temannya menertawai Takigawa. Di tempat yang berbeda, Takigawa membubarkan komplotannya karena ia sadar kalau ceramah dari Yamada itu benar. Lalu Yamada dan Shiraishi tengah duduk berdua di halaman sekolah. Shiraishi menanyakan, sebenarnya kamu ada masalah apa sih sama Ushio? Yamada menceritakan saat SMP ia dan Ushio adalah sahabat sejati. Dua sejoli ini selalu mabal pelajaran, berantem, dan membuat onar. Tapi nggak disangka-sangka taunya Yamada dan Ushio masuk ke SMA yang sama. Bahkan suatu hari mereka berdua mabal di toilet. Oi! Sepulang sekolah, mereka berdua melihat temannya yang tengah dilecehin sama anak SMA lain. Mereka menantang Ushio dan Yamada. Tapi Ushio nekat untuk berantem. Ya kali Yamada sebagai sahabatnya nggak bantuin gitu kan. Tapi keesokan harinya Yamada dipanggil oleh Pak Guru. Ia mengatakan kalau Yamada yang menyuruh Ushio untuk berkelahi. Yamada marah karena Ushio kini sudah berkhianat. Saat kembali ke dalam sekolah, Yamada dan Shiraishi melihat Takigawa yang berdiri di panggung dan menyanyikan lagu Ani.
Shiraishi yang jago main piano, ia pun meminta Takigawa untuk melanjutkan nyanyiannya. Awalnya ia mau kabur, tapi akhirnya mau melanjutkan nyanyiannya. Saat di pertengahan lagu, Takigawa merasa trauma masa lalunya terpanggil, tapi ia berusaha melanjutkannya. Begitupun dengan Shiraishi yang memainkan piano. Yamada yang mendengar lagu itu, ia pun langsung lari sampai menabrak semua yang berada di hadapannya untuk menemui Ushio. Yamada memberitahu kalau sebenarnya ia belum memaafkan Ushio, tapi Yamada merasa kalau berteman dengan Ushio merasa seru. でもお前とつるんでた時すげえ楽しかったんだよ。 Jadi Yamada akan melupakan dendamnya. Ia pun menanyakan apa cewek yang waktu itu kita bantu itu adalah Odagiri. Yamada yakin kalau Ushio sudah terpikat dari ciuman yang diberikan oleh Odagiri. Selesai dari panggung, Takigawa senang melihat para mantan anggota komplotannya kini sudah memulai kembali ke hobi dan tujuannya masing-masing. Setelah itu, ia mendatangi ruangan eskul sihir. Ia meminta maaf dan menyesali tindakannya yang melemparkan balon cat. Perhatiannya tertuju saat melihat buku sihir itu. Takigawa mengatakan kalau sebenarnya ia tahu siapa pemilik buku sihir volume 2 itu. Saat itu Takigawa kembali ke ruangan OSIS untuk mengambil makeupnya yang disita. Gak sengaja ia melihat buku penyihir volume 2 yang isinya lebih lengkap, dan Yamada langsung cus berjalan menuju ruangan OSIS. Tapi tiba-tiba langkahnya dihentikan saat temannya yang kawaii bernama Maria Sarushima. Sarushima mengatakan, "Kamu Ryu Yamada ya? Aku tahu kamu pasti mau kesini. Kamu diam di situ dan jangan bergerak." Cerita dilanjutkan dari Yamada yang ditegur oleh Sarushima agar Yamada lebih berhati-hati. Tapi Yamada kebingungan dari omongan Sarushima yang gak jelas plus gak ada maksudnya. Lalu saat Yamada mau pergi, entah kenapa ini Yamada mungkin kepleset ya, tiba-tiba tangannya nyentuh Opai temannya yang lain. Mereka menantang Yamada yang mesum itu. Tapi Yamada bilang kalau itu nggak sengaja, tapi kalau dikasih pegang beneran ya nggak apa-apa sih. Lalu Yamada merasa Sarushima mempunyai kekuatan sihir yang baru bisa digunakan setelah ia mencium seseorang untuk melihat masa depannya. Yamada takjub, ia mendapatkan penyihir berikutnya. Sarushima dan Yamada akhirnya masuk ke dalam ruangan OSIS untuk mencari buku penyihir volume 2. Sialnya, Yamada terciduk masuk ke ruangan OSIS oleh Yamazaki yang membawakan buku penyihir volume 2. Miyamura pun menyusul ke ruangan OSIS. Yamazaki memarahinya karena Yamada bukan anggota OSIS. Dengan cepat, Miyamura meminta maaf, tapi Yamazaki nggak begitu saja memberikan maafnya. Ia memberikan syarat untuk Yamada membersihkan sampah di pantai saat libur musim panas. Mau nggak mau, Yamada dan Miyamura menerimanya. Keesokan harinya, Yamada tengah asik-asiknya bermain ombak. Tiba-tiba, suara peluit itu terdengar dari Odagiri yang mengawasi Yamada. Yamada mau nggak mau bersih sampah di pantai. Ia meminta tolong agar para anggota eskul sihir membantunya, tapi mereka semua menolaknya. Yamada kesel banget dong gara-gara ini nggak adil. Tapi Miyamura menjawab, "Bro, kita lagi di pantai. Nikmatilah cewek-cewek seksi pakai bikini, kan?" Selesai memungut sampah, mereka pun pergi ke villa milik Miyamura. Di sana Miyamura menyetorkan foto bukti Yamada melakukan bersih-bersih. Lalu Yamada dengan semangat yang membara mengajak mereka semua untuk bermain ke pantai, bakar ikan, dan juga main ombak. Tapi Ito menolaknya. Ia memberikan tujuannya anggota klub sihir datang ke sini untuk mencari penyihir lain. Sesudah Ito membacakan rundownnya, Miyamura memperkenalkan Sarushima sebagai anggota klub baru yang mempunyai kekuatan sihir. Lalu Sarushima menjelaskan kalau ia mempunyai sihir untuk melihat kejadian di masa depan. Dulu Sarushima sekolah di Amerika. Semua temannya senang karena Sarushima mempunyai sihir itu. Tapi sialnya, sihir itu pun membuat dirinya putus dengan pacarnya karena pacarnya selingkuh. Lalu ia pamit untuk tidur dan gak sengaja nyosor bibir Yamada. Mereka berdua langsung kaget dan meminta semua anggota klub sihir pulang karena mereka berdua membayangkan Shiraishi yang tiba-tiba terkapar. Saat di perjalanan pulang, Ito terasa kecewa, tapi Yamada menjelaskan ia melihat Shiraishi terjatuh dan banyak darah. Shiraishi meminta maaf karena ulahnya membuat liburan para anggota sihir batal, sekaligus keinginan Yamada main kembang api pun harus dibatalkan. Yamada menjawab kalau ia tak masalah karena ia lebih mementingkan keselamatan Shiraishi. Sesampainya mereka di ruangan eskul, Miyamura meminta agar Yamada dan Sarushima ciuman lagi untuk memastikan apakah bayangan tentang Shiraishi itu benar atau sudah berubah.
Tapi ternyata bayangan mereka berdua masih sama. Ito mempunyai ide agar mereka berdua menggambarkan kejadiannya. Tapi gambar mereka berdua berbeda membuatnya bingung. Shiraishi mempunyai ide agar Yamada mencium Otsuka, dan ia menyampaikan apa yang dipikirannya untuk digambarkan oleh Otsuka. Setelah ciuman, Yamada pun menggunakan jurus angin-angin untuk menyampaikan pemikirannya kepada Otsuka. Yamada menjawab kalau di pikirannya Ito juga ikut menjadi korban. Ito yang mendengar itu, ia ingin mencium Yamada untuk melihat masa depannya. Tapi sayangnya sihir Yamada tengah menyalin sihir telepati. Miyamura mempunyai ide dan mengatakan, Yamada cium Harushima untuk mendapatkan sihir penglihatan masa depan. Lalu Yamada cium Ito untuk melihat masa depannya. Setelah itu Yamada cium Otsuka untuk melakukan telepati agar Otsuka bisa menggambar kejadiannya. Yamada menjawab, aduh capek banget aku harus cium banyak cewek, sedangkan Aing belum pernah cok. Tapi di luar itu semua, lalu Otsuka menggambarkan kejadian yang ada di perasaannya. Mereka semua dibuat kebingungan dengan angka 8 sampai 11. Mereka semua berasumsi kalau 8 adalah bulan Agustus dan 11 adalah tanggalnya, yang mana 11 Agustus adalah hari esok. Yamada memberi saran agar Shiraishi diam saja di rumah, nggak usah kemana-mana sampai tanggal 12 Agustus. Lalu mereka pun pulang. Beberapa hari kemudian, Yamazaki tengah melihat foto Yamada tengah membersihkan sampah. Lalu Asuka menanyakan siapa kandidat selanjutnya yang akan menggantikan posisi ketua OSIS. Belum sempat menjawabnya, tiba-tiba Inose datang. Ia memohon agar Yamazaki menunjuk dirinya sebagai ketua OSIS berikutnya. Pokoknya apapun yang Yamazaki inginkan, Inose bakal kabulin. Ia pun memberikan flash disk dan menyuruh Inose untuk mengolah datanya. Sementara itu di ruangan eskul sihir, mereka semua dikagetkan dengan kehadiran Shiraishi. Lalu Yamada dan Harushima ciuman lagi untuk mengecek apakah kejadian Shiraishi berubah atau masih sama. Yamada kaget, ternyata kejadian Shiraishi masih sama. Yamada mempunyai ide untuk menyamakan gambar dengan kejadian Shiraishi di tangga sekolah. Akhirnya mereka menemukan lokasi itu, dan tanpa sengaja melihat temannya yang membawa alat penghitung waktu. Miyamura mempunyai ide agar Yamada mencium semua temannya. Siapa tahu dari mereka bisa tahu apa yang akan terjadi oleh Shiraishi. Tapi Yamada menolak karena ya masa laki-laki cium laki-laki gitu kan. Mending Harushima yang cium, tapi Harushima yang nolak. Miyamura membujuk Yamada lagi karena nasib Shiraishi sekarang sudah berada di ujung tanduk. Dengan berat hati, Yamada menerimanya dengan syarat mereka semua tidak boleh melihat Yamada ciuman. Lalu Yamada menendang kursi di kelas itu. Yamada marah-marah menyuruh mereka semua untuk berbaris dan menciumnya. Dengan terpaksa mereka menuruti Yamada. Tapi sialnya mereka semua nggak ada yang pas. Saat Pak Guru Tenis datang untuk memulai eskul, Miyamura memberikan kode agar Yamada mencium Pak Guru Tenis. Tapi lagi-lagi Yamada menolak karena ia capek dan jijik menciumnya. Shiraishi sempat menyuruh Yamada untuk tidak melakukannya. Tiba-tiba Yamada berjalan ke arah Pak Guru Tenis untuk meminta izin menciumnya. Pak Guru menolak dengan alasan Yamada kan muridnya. Miyamura langsung menahan badan Pak Guru Tenis dan Yamada menciumnya. Setelah melakukan persilatan lidah itu, masa depan Shiraishi masih tetap sama. Tidak ada yang berubah. Miyamura meminta agar Shiraishi tidak masuk sekolah besok. Shiraishi menolak karena besok ada tryout. Yamada merasa sangat khawatir kalau besok Shiraishi kenapa-napa. Miyamura pun mempunyai ide agar mereka semua mengawal Shiraishi. Keesokan harinya, Shiraishi mengganti bajunya yang kebasahan. Pakaian yang ia gunakan sama seperti kejadian yang berada dalam bayangan Yamada dan Harushima. Miyamura langsung menyuruh Harushima dan Ito untuk mengawal Shiraishi. Sementara Yamada dan dirinya pergi ke ruangan tenis. Miyamura menanyakan apakah ada penglihatan Ito atau kamu. Yamada menjawab tidak ada tanda-tanda apapun, padahal kamu ada di sini. Miyamura pun langsung menarik Yamada untuk menyalin sihirnya. Lalu di luar, ia melihat Pak Guru Tenis yang melirik ke arahnya. Pak Guru itu menatapnya dengan tatapan mesum. Yamada yang panik langsung bersembunyi. Ia terbayang kejadian Shiraishi terjatuh karena terkena bola basket. Dari kejauhan, Yamada memberi kode agar Shiraishi berhenti. Tapi Shiraishi yang nggak ngerti kode itu
itu ia malah melambaikan tangan dan lari ke arahnya. Sialnya, bola itu terlempar mengenai kepala Shiraishi. Ia pun terpelanting. Dengan cepat Yamada memeluknya untuk bertukar jiwa. Shiraishi selamat berkat Yamada yang sebelum terjatuh sempat menciumnya. Malam harinya para anggota ekskul sihir tengah memainkan petasan. Suasana bahagia itu menjadi haru karena Sarushima tiba-tiba menangis. Mereka semua menuduh Yamada mengganggunya. Padahal Yamada dari tadi hanya melamun. Lalu Sarushima menjawab kalau sebenarnya mantannya itu bukan selingkuh, tapi ia mengalami kecelakaan. Sarushima sempat memberitahunya, tapi mantannya menganggap Sarushima hanya bercanda. Semenjak itulah ia benci dengan kekuatan sihir. Tapi kalau itu bisa membantu orang menjadi lebih baik, ia merasa senang. Yamada menjawab kalau Sarushima seharusnya bangga karena berkat sihir Sarushima bisa menyelamatkan Shiraishi. Sarushima menjawab kalau ia sebenarnya ingin merasakan ciuman dengan orang yang ia cintai. Lalu Yamada dan Shiraishi tengah duduk bersama. Yamada menanyakan, "Apa kamu senang punya kekuatan sihir?" Shiraishi menjawab, "Kalau itu menyenangkan, tapi aku paham dari maksud Sarushima. Aku berharap suatu hari bisa berciuman dengan orang yang ia cintai." Dari kejauhan, Sarushima dan Ito ngomongin Yamada yang kelihatannya ia sayang banget sama Shiraishi. Keesokan harinya, Yamada menemui Takigawa di rooftop. Ia menanyakan kepada Takigawa, "Apa kamu senang punya kekuatan sihir?" Takigawa menjawab, "Ih, kamu kepo, aku tidak suka mempunyai kekuatan itu. BTW di buku sihir volume 2 ada info cara menghapus sihirnya loh. Kalau nggak salah namanya pembunuh penyihir." Dengan cepat Yamada langsung turun ke ruangan OSIS untuk mencari Yamazaki. Di sana ada Asuka yang menunggu kehadiran Yamada di ruangan OSIS. Yamada menanyakan keberadaan Yamazaki. Asuka menjawab kalau Yamazaki baru saja pergi ke tukang fotokopi. Yamada pun meminum teh yang dibuatkan oleh Asuka. Sesudah minum teh itu, Yamada kebayang-bayang di mana buku sihir itu berada. Selesai memfotokopi, Yamazaki kembali ke ruangan OSIS. Yamada menanyakan keberadaan buku tersebut karena menurut salah satu siswi di sana dijelaskan kalau seseorang bisa membunuh penyihir. Ia pun berlutut agar Yamazaki memberikan buku itu, tapi ia menolaknya dan menganggap permintaan Yamada bercanda. Ia pun menipu Yamazaki dengan mengatakan, "Woi, lihat itu ada UFO." Langsung saja Yamada loncat, tapi sayangnya ditangkis oleh Asuka. Gara-gara kebanyakan tingkah, Asuka pun mengikat tangan Yamada. Asuka mau melepaskan tali itu asal Yamada janji gak gangguin Yamazaki lagi. Yamada menolaknya. Langsung saja Asuka membukakan bajunya. Di dalam pikiran Yamada, Asuka akan mem-BDSM dirinya. Rupanya ia terus menggoda yang membuat Yamada terangsang. Sementara itu di ruangan eskul penyihir, mereka semua mencari keberadaan Yamada. Soalnya tumben banget nih bocah seharian kagak nongol. Lalu Sarushima memberitahu kalau Yamada berada di ruang OSIS untuk mengambil buku penyihir yang dipegang Yamazaki. Miyamura yang panik, ia pun langsung cus. Di ruang OSIS, Yamada modus untuk mencium Asuka. Asuka yang kesal langsung mengikutnya. Odagiri, Ushio, dan Miyamura pun mendatangi ruangan OSIS untuk menolong Yamada. Mereka pun kembali ke ruang ekskul sihir. Di sana Miyamura dan Odagiri memberi wejangan agar Yamada lebih berhati-hati menghadapi Yamazaki yang terlihatnya cupu padahal mah mengerikan kayak monster. Yamada baru ingat kalau ia baru saja mencium Asuka, tapi anehnya nggak kejadian apa-apa. Ito pun penasaran dan ia mencium langsung Yamada. Ito merasa kehilangan Yamada, padahal Yamada ada di hadapannya. Miyamura yang kepo, ia pun langsung menarik Yamada untuk menciumnya. Rupanya sihir yang dimiliki Asuka adalah sihir yang tak terlihat. Yamada yang aji mumpung ini hampir saja mau remes opainya Ito, tapi Shiraishi menegurnya. Setelah Yamada melepas sihirnya ke mereka berdua, Ito pun menggosipi tentang Yamazaki dan Asuka, si sekretarisnya yang dicurigai punya hubungan spesial. Odagiri menceritakan saat itu di ruang OSIS gak ada siapa-siapa, hanya ada Yamazaki seorang. Ia pun mendekatinya untuk mencium Yamazaki, tapi Odagiri dikagetkan dari Asuka yang tiba-tiba muncul. Ia menahan sekaligus mengancam Odagiri untuk tidak menyentuh Yamazaki. Menurut Miyamura, wajar saja Yamazaki suka sama Asuka. Asuka begitu cantik, putih, seksi, pokoknya mah aduhailah wa. Begitupun menurut Ushio. Asuka begitu seksi, indah, cantik, putih, dan sangat mulus. Odagiri yang mendengarnya ia cemburu dan menganggap Ushio selingkuh.
itu. Shiraishi mempunyai rencana untuk mengambil buku penyihir itu dari Yamazaki. Awalnya Yamada menganggap rencana apapun tidak akan bisa, tapi Shiraishi mempunyai rencana lain. Ia menyuruh Miyamura untuk membawa Yamazaki pergi dari ruangan OSIS. Shiraishi dan Ito mendekati Asuka untuk mengulur waktu, sementara Yamada masuk ke dalam ruangan OSIS. Sialnya lemari itu terkunci. Ito menanyakan, "Asuka, kamu penyihir ya?" Lalu Asuka menjawab kalau dirinya penyihir sama seperti Shiraishi. Di lorong, Yamazaki senang karena Miyamura berhasil menemukan 6 penyihir. Walaupun jika ke-7 penyihir itu sudah ditemukan, tidak akan ada dampak apa-apa. Diperlihatkan kepada Yamada yang masih berada di ruangan OSIS. Ia terciduk oleh Inose. Di sana Yamada mencoba mengalihkan pemikiran Inose, dan ia langsung saja menendangnya yang membuat Inose pingsan. Yamazaki merasa kesal karena ternyata Miyamura hanya mengajaknya keliling kelas. Lalu Miyamura dibuat panik gara-gara Yamazaki masuk ke dalam ruangan OSIS. Yamada yang melihat pintu itu mulai bergerak, langsung saja tiba-tiba Yamazaki menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Inose. Inose menjawab kalau dirinya hanya membereskan cangkir, padahal Yamada tengah pingsan yang disimpan di dalam lemari kecil. Mereka berdua mencoba untuk menutup-nutupinya dari Yamazaki. Sementara itu Shiraishi, Asuka, dan Ito tengah berada di perpustakaan. Asuka menceritakan kalau dirinya tidak suka kalau setiap hari dirinya dilihatin terus sama cowok-cowok. Bahkan semakin hari semakin banyak yang menggoda bahkan mencabuli dirinya. Itulah yang menjadi keinginannya untuk berlatih bela diri. Saat dirinya berlatih bela diri dihampiri oleh seorang pria yang kelihatannya baik. Asuka mengira pria itu mencintainya. Taunya pria itu bermaksud untuk menggodanya. Cerita itu membuat Ito kebingungan. Shiraishi menceritakan kalau inti dari cerita Asuka itu karena ia risih selalu diliatin cowok-cowok. Shiraishi juga menceritakan saat dirinya bertukar jiwa dengan Yamada, permasalahan di hidupnya hilang karena saat itu Yamada menyikat habis semua pria yang menggodanya. Lalu di ruangan OSIS, Yamazaki menanyakan keberadaan Asuka. Inose menanyakan, "Jak, apa yang lu suka dari Asuka?" Yamazaki menjawab, "Ya, dia itu nurut apapun perintah diriku." Mereka berdua mengira Asuka mau nurut untuk memenuhi hasrat Yamazaki. Setelah Yamada tersadar, anggota klub sihir kembali berkumpul. Shiraishi menanyakan soal langkah selanjutnya untuk mengambil buku penyihir. Yamada mempunyai ide kalau ia akan membujuk Asuka sampai ngemis-ngemis. Tapi itu menahannya. Ia yakin bakal gagal lagi. Soalnya Asuka trauma sama laki-laki. Lalu Yamada dan Shiraishi ciuman untuk bertukar jiwa. Setelah itu, Yamada mendatangi Asuka yang berada di perpustakaan. Yamada menanyakan, "Kamu deketin Yamazaki untuk ngelepas sihir itu ya?" Asuka menjawab kalau pertanyaan itu benar. Bahkan dirinya suka sama Yamazaki. Yamada menanyakan lagi, "Loh, kok kamu bisa suka?" Asuka menjawab kalau Yamazaki berbeda dari pria lain. Yamazaki meminta agar Asuka menjadi bodyguardnya. Ia rela menghajar kedua pemain basket yang dibenci oleh Yamazaki. Asuka merasa risih gara-gara Yamada terus menanyakan kehidupannya. Ia pun tahu kalau Yamada berada di dalam tubuh Shiraishi. Lalu Asuka pun pergi ke ruangan OSIS. Di sana ia melihat Yamazaki yang tertidur. Dengan santainya Asuka menyosor bibir Yamazaki yang membuatnya terbangun. Asuka terkejut saat Yamazaki bisa melihat Asuka. Ia pun dibuat kebingungan gara-gara sihir Asuka nggak ngaruh ke Yamazaki. Kebetulan Inose masuk ke dalam ruangan OSIS. Yamazaki meminta Asuka untuk mencium bibirnya. Dengan terpaksa ia pun menciumnya. Tiba-tiba petir pun muncul. Yamazaki merasa kebingungan gara-gara Inose masih bisa melihat Asuka. Ia pun menyuruh Asuka untuk mencium dirinya dan Inose. Disitulah Inose tidak bisa melihat Asuka. Yamazaki membuka laci itu dan menyimpulkan kalau dirinya adalah pembunuh penyihir. Keesokan harinya, Yamada meminta maaf kepada Sarushima karena ia belum menemukan siapa pembunuh sihir itu. Sarushima menjawab kalau itu bukanlah masalah, dan tanpa disadari Sarushima
tiba-tiba main nyosor ke bibir Yamada. Karena persilatan bibir itulah mereka berdua bisa melihat kejadian di masa depan, yang dimana Shiraishi mengingatkan Inose sebagai ketua OSIS baru untuk rapat. Bahkan melihat posisi mereka berdua, air mata Yamada menetes. Ia menyadari kalau sebenarnya jatuh cinta kepada Shiraishi. Yamada langsung selebrasi di tengah lapang, lalu Ito mendatangi Shiraishi yang berada di ruangan eskul sihir. Ia menunjukkan foto Yamada yang membersihkan sampah diedit dengan foto-foto mesum. Mereka berdua menyadari kalau Miyamura berpura-pura menjadi temannya, padahal ia bermaksud untuk memperalat sekaligus memata-matai mereka. Alur cerita drama Jepang berjudul Yamada Kun to Seven no Majo live action episode ke-7 sekaligus episode terakhir ini dilanjutkan dari Yamazaki yang tengah memikirkan rencana berikutnya setelah ia menemukan 7 penyihir. Sementara itu di ruang eskul penyihir, Shiraishi dan Ito mengkhawatirkan Yamada karena yang ia tahu Yamada pasti bakalan down alias mental down saat mengetahui fotonya yang diedit tengah mencuri bra. Tiba-tiba Yamada datang ke ruang eskul penyihir yang tengah memikirkan dirinya jatuh cinta kepada Shiraishi. Shiraishi meminta Yamada untuk tidak mengkhawatirkan apa yang terjadi dan tidak usah memikirkan perkataan orang lain yang menyakiti hatinya. Tapi Shiraishi menjawab kalau sebenarnya foto Yamada yang memungut sampah di pantai diedit menjadi Yamada yang tengah memungut bra. Yamada terkejut melihat itu. Ia menyadari kalau yang edit foto itu Miyamura. Ito yakin kalau Miyamura sebenarnya mata-mata di eskul sihir ini. Miyamura pun masuk ke dalam ruangan eskul. Ia sempat memarahi Ito yang membuang majalahnya. Mereka bertiga hanya diam, ditambah Ito yang tiba-tiba marah membuat Miyamura kebingungan. Ito pun mengajak Shiraishi untuk pergi sembari menyumpahi Miyamura agar diculik alien. Setelah itu Miyamura pergi ke ruangan OSIS. Yamazaki menyampaikan kalau dirinya belum menentukan siapa selanjutnya yang menjadi ketua OSIS. Tapi ia memberikan syarat untuk mereka bertiga yang berhasil menemui ke-7 penyihir, maka ia akan menjadi penerusnya. Odagiri merasa Yamazaki seenaknya jadiin Inose calon ketua OSIS. Selesai mengikuti rapat, Odagiri marah-marah karena Yamazaki seenaknya plus Inose yang bodoh itu malah dijadiin pesaingnya. Sementara itu Yamada yang tengah berada di rooftop, ia dihampiri oleh Shiraishi. Shiraishi meminta agar Yamada membereskan masalah soal mungut bra itu ke Miyamura. Tapi Yamada memberitahu kalau ia tidak mau bikin masalah apalagi ngancurin hubungan pertemanannya. Ito menyusul mereka berdua. Ia menanyakan apakah Miyamura sudah mengakui perbuatannya. Yamada menjawab belum. Ito yang kesal langsung mencubit Yamada yang membela Miyamura. Ito meminta agar Miyamura dikeluarkan saja dari eskul sihir. Shiraishi menyuruh Yamada untuk menyelesaikan masalahnya dengan Miyamura. Ia pun mencium bibir Yamada untuk menukarkan jiwanya. Setelah bertukar, Yamada pergi ke ruangan eskul menemui Miyamura. Miyamura sadar kalau dalam tubuh Yamada tengah berganti dengan jiwanya Shiraishi. Soalnya kalau Yamada asli pasti histeris kegirangan pas lihat majalah Bokai yang tengah dibacanya. Merasa gagal, Yamada kembali ke rooftop dan mencium Shiraishi. Setelah bertukar ke jiwanya masing-masing, Shiraishi meminta agar Yamada sendirilah yang membereskan masalahnya. Yamada pun pergi menemui Miyamura. Di sana ia kebingungan harus mulai dari mana agar Miyamura jujur. Yamada pun mengatakan kalau dirinya mendukung Miyamura untuk menjadi ketua OSIS berikutnya. Soalnya ia melihat di masa depan yang akan menjadi ketua OSIS itu adalah Inose dan sekretarisnya adalah Shiraishi. Yamada melihat saat itu raut wajah Shiraishi tengah sedih dan tertekan. Padahal ia rela ngelakuin apapun untuk Shiraishi agar selalu bahagia, dan Yamada memang cinta mati sama Shiraishi. 好きなんだよ白石のこと。そうだろ？はマジかよ。 Miyamura pun mengeluarkan buku sihir yang dimana ia ditugaskan untuk mencari ke-7 penyihir sebagai syarat menjadi ketua OSIS. Yamada iseng-iseng buka buku sihir. Ia merasa ada yang janggal dari tulisan di bukunya. Yamada menjelaskan kalau tulisan di buku itu tuh kelihatan jelas banget ada yang menimpa tulisannya. Miyamura langsung gercep jiplak tulisannya. Di sana tertulis kemampuan sihir terakhir yaitu menghapus ingatan. Miyamura menceritakan kalau sebenarnya ia mempunyai kakak yang bernama
Leona, bersekolah di SMA Sujaku juga. Nah, jadi waktu itu Leona ikut eskul penyihir. Nah, Leona excited banget buat mecahin siapa ketujuh penyihir itu dan nanti dikasih tahu ke Miyamura. Tapi nggak lama dari itu, sepulang Leona dari sekolah, Miyamura bertanya bagaimanakah udah dapat info siapa ketujuh penyihir itu. Leona menjawab, "Hah? Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti." Miyamura merasa ada yang aneh dengan kakaknya. Kan ya baru aja kemarin kakaknya bilang mau cari siapa ketujuh penyihir, kok tiba-tiba lupa. Semenjak itulah Leona mengurung diri di kamar dan putus sekolah. Sementara itu di tempat yang berbeda, Shiraishi didatangi oleh temannya si putri payung bernama Sayonji Rika. Rika menjelaskan kalau ia adalah kakak kelas dari Shiraishi sekaligus temannya Leona. Tiba-tiba angin kencang banget yang membuat rok mini Rika tertiup. Aduh, rok aku kebuka, mana lupa pakai celana dalam lagi. Rika yang merupakan penyihir juga, ia berharap Shiraishi mau menerimanya di eskul sihir yang memintanya untuk menghilangkan kekuatan sihirnya. Kembali ke cerita Miyamura, ia memberikan alasannya yang membuat Miyamura ikut eskul sihir untuk menyelamatkan kakaknya. Tapi ia tahu kalau Yamada sebenarnya mau melakukan apapun saat menjalankan eskul hanya karena ia mencintai Shiraishi. Miyamura pun meminta maaf karena ia memang masuk ke eskul ini untuk memanfaatkan para anggotanya. Lalu Miyamura menjelaskan kalau yang mengedit foto Yamada memungut bra itu adalah kelakuan Yamazaki. Yamazaki memang sengaja ingin menghancurkan hubungan pertemanan orang-orang yang ada di eskul sihir. Yamada gak menyangka kalau Yamazaki tingkahnya sangat busuk. Miyamura pun meminta maaf karena dirinya harus nurut dari perintah Yamazaki. Melihat Yamada yang menangis, ia pun menggodanya. Gak lama dari itu, Ito dan Shiraishi datang ke ruangan eskul. Yamada menjelaskan kalau foto mengut bra itu ulahnya Yamazaki yang ingin ngancurin pertemanan para anggota sihir. Miyamura menceritakan alasan kenapa ia mengikuti eskul sihir. Cerita itu membuat Shiraishi dan Ito sedih. Shiraishi nggak sengaja lihat buku sihir dan menanyakan, "Oh, berarti kakak kamu termasuk penyihir yang menghilangkan ingatan ya?" Mereka semua pergi menemui Rika. Miyamura menanyakan, "Kamu itu penyihir ke-7 ya?" Rika menjawab, "Yah, ketahuan deh." Lagi-lagi angin kencang datang membuat rok Rika hampir tertiup. Rika meminta untuk berpindah tempat. Sementara itu di ruangan OSIS, Asuka tengah memainkan catur milik Yamazaki. Ia menanyakan, "Kamu gak mikir yang aneh-aneh kan?" Asuka menjawab, "Enggak kok." Yamazaki langsung memeluk Asuka sembari mengatakan kalau dirinya masih membutuhkan Asuka sampai berhasil menemukan ketujuh penyihir. Sesampainya para anggota sihir di ruangan eskul, Rika menceritakan waktu itu ia dan Leona masuk ke ruangan terlarang. Mereka berdua bahagia lihat berangkas yang ternyata di dalamnya buku penyihir SMA Sujaku. Leona pun tengah mencatatnya. Terdengar suara langkah seseorang membuat mereka berdua panik. Gara-gara itulah buku sihir volume 1 robek. Rupanya seorang itu adalah Yamazaki. Rika mengajak Leona untuk mencobanya. Setelah mereka berdua ciuman, tiba-tiba Leona terdiam sembari kebingungan dan mengatakan, "Siapa kamu?" Semenjak itulah Leona tidak mau sekolah. Selesai bercerita, Rika meminta maaf sudah membuat Leona menjadi aneh. Ito menanyakan robekan halaman itu. Rika menjawab kalau robekan itu di belakang salah satu foto di mading. Yamada pun membukanya dan wah, ternyata selama ini ada toh. Miyamura meminta agar semua anggotanya nggak cepu siapa penyihir ke-7 ke Yamazaki. Yamada setuju karena ia ingin menjadikan Miyamura sebagai ketua OSIS dan dengan mudah mendapatkan buku sihir volume 2. Tiba-tiba suara ketuk pintu terdengar. Mereka semua kaget. Rupanya Shiraishi melihat ada surat, guys. Saat surat itu dibuka, ternyata isinya buku sihir volume 2. Di ruangan OSIS, Yamazaki merasa kehilangan buku sihir volume 2 yang ia simpan di laci mejanya. Lalu para anggota eskul sihir membuat rencana untuk menghilangkan kekuatan yang ada pada 7 penyihir. Di buku sihir tertulis, untuk menghilangkan para ke-7 penyihir harus berkumpul dan berdiri di lingkaran sihir di saat malam bulan purnama. Kebetulan besok tanggal 19 akan terjadi bulan purnama. Ritual itu pun harus dilakukan di dalam ruangan terlarang. Keesokan harinya para calon kandidat ketua OSIS menemui Yamazaki di ruangannya. Inose dan Odagiri merasa tidak suka saat mengetahui keputusan itu. Di tempat yang berbeda, Shiraishi dan Yamada menemui Rika. Mereka berdua membujuk Rika yang ingin menghilangkan sihirnya untuk datang nanti malam ke ruangan terlarang. Rika menolak karena ia takut di ruangan itu terjadi angin besar karena ia tidak memakai celana dalam. Mendengar itu, Yamada pun iseng melihatnya.
Lah apa susahnya gitu kan cu, tinggal pakai celana dalam. Merasa bujukannya gagal, mereka pergi menemui Takigawa. Tapi sayangnya Takigawa menjawab kalau ia tidak bisa datang karena ada keperluan mendadak. Merasa gagal, mereka berdua akhirnya kembali ke ruangan eskul. Mereka mengeluh dengan Rika dan Takigawa yang ingin menghilangkan sihir, tapi mereka berdua malah susah diajak menjalankan ritual. Tiba-tiba Sarushima datang ke ruangan eskul untuk memberitahu kalau baru saja ia ciuman dengan Yamazaki. Dan setelah ciuman itu, sihirnya hilang. Mereka semua yakin kalau Yamazaki adalah pembunuh sihir alias mempunyai kemampuan menghilangkan sihir. Cerita dari Sarushima membuat Yamada dan Shiraishi semangat. Mereka berdua membujuk Asuka untuk mengikuti ritual penghilang sihir. Asuka pun dengan senang hati menerima ajakannya. Lalu mereka berdua menghampiri Odagiri. Ia membujuk Odagiri untuk ikut ritual penghilang sihir. Yamada memberitahu kalau Odagiri menghilangkan sihir pemikat, ia bisa mengetahui siapa yang benar-benar cinta sama Odagiri. Odagiri menolak ajakannya karena ia takut semua pengikutnya termasuk Ushio pergi dari hidupnya. Lalu Odagiri merasa bimbang. Ushio menjawab kalau dirinya cinta mati. Walaupun nanti Odagiri keriput, ubanan, rontok, badannya jadi bungkuk, bahkan kalau Odagiri masuk ke neraka jahanam, Ushio akan selalu menemaninya. Yamada dan Shiraishi pergi menemui Asuka, tapi Asuka menolak ajakan mereka berdua dengan alasan tidak mau mengkhianati Yamazaki. Lalu Shiraishi dan Yamada akhirnya kembali ke ruangan eskul. Semua para anggota merasa kebingungan karena mereka kekurangan penyihir, yang mana syarat menjalankan ritual para ketujuh penyihir itu harus berkumpul. Tapi siapa sangka Takigawa datang ke ruangan eskul untuk mengikuti ritual penghilang sihir, disusul dengan Rika. Ia menerima ajakan Shiraishi dan Yamada untuk menebus rasa bersalahnya kepada Leona. Malam harinya, mereka semua masuk ke dalam ruangan terlarang. Yuto menyuruh penyihir untuk pelatihan dulu sebelum menjalankan ritual. Mereka berdiri sesuai nomor masing-masing yang ada di lingkaran dan saling berpegangan tangan. Sayangnya masih kurang 2 penyihir lagi untuk menjalankan ritualnya. Yamada dan Miyamura berniat untuk menyari Odagiri untuk memaksa ikut menjalankan ritual penghilang sihir. Tapi siapa sangka rupanya Odagiri tiba-tiba datang bersama Ushio ke ruangan terlarang untuk mengikuti ritual. Para penyihir itu menyebutkan jampe-jampe mantra. Karena masih kurang personil 7 penyihir, Miyamura dan Yamada berniat untuk mencari Asuka. Untungnya Asuka tiba-tiba datang disusul dengan Yamazaki. Yamazaki mengatakan kalau ia mempunyai kemampuan penghilang sihir, tapi buat apa dihilangin? Kalau dikumpulin bisa digunakan sebagai kekuatan melindungi SMA Sujaku. Lagi pula tanpa Asuka di sini kalian gak akan bisa menjalankan ritual. Mendengar jawaban itu, Asuka pun marah. Ia pergi ke ruangan OSIS. Yamazaki pun menyusulnya. Yamazaki mengatakan dirinya takut saat melihat Asuka ngambek, karena tanpa Asuka ia tidak bisa apa-apa. Asuka mendorong dan menjawab kalau Yamazaki itu terlalu egois dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Asuka pun pergi ke ruangan terlarang untuk ikut menjalankan ritual. Saat ritual itu dimulai, datang sambaran petir, udara yang dingin, dan juga cahaya. Rika merasa takut saat udara dingin itu datang membuat roknya ngangkat. Soalnya ia tidak menggunakan celana dalam. Coba aja ada celana dalam untuk aku, Shiraishi menanyakan apa itu di bahumu. Rika pun kaget, ternyata ia baru saja mendapatkan celana dalam. Miyamura menyadari ritual penghilang sihir juga bisa untuk memohon permintaan, dan permintaan itu terkabul saat Rika meminta celana dalam. Mereka pun mulai ritual lagi. Sayangnya bulan purnama hilang dan mereka harus mengulangi lagi di tahun depan. Para anggota sihir memarahi Rika karena dirinya yang nggak pakai celana dalam membuat kegaduhan. Padahal yang diinginkan para penyihir untuk membuang kekuatannya bukan mendapatkan kolor putih yang seksoy. Shiraishi melerai keributan mereka. Miyamura mempunyai ide agar Yamada mencium Yamazaki untuk mendapatkan kekuatan penghilang sihir. Tapi Asuka punya pendapat kalau Yamazaki pasti nggak mau. Keesokan harinya Yamada dan Shiraishi mendatangi Yamazaki ke ruangan OSIS. Shiraishi meminta Yamazaki untuk mencium Yamada, tapi Yamazaki menolak. Hampir terjadi keributan. Asuka pun tiba-tiba datang meminta Yamada dan Shiraishi menyerahkan saja urusannya. Rupanya Yamazaki dibanting sama Asuka. Setelah Yamazaki pingsan, Asuka memanggil mereka berdua. Maaf sudah bikin menunggu. Yamazaki yang pingsan dengan mudah Yamada untuk menyalin sihir pembunuhnya. Lalu Shiraishi dan Yamada pergi ke ruangan eskul sihir. Shiraishi memberitahu kalau Yamada mencium Rika untuk menghilangkan sihirnya. Maka Yamada akan kehilangan semua ingatannya termasuk lupa sama semua anggota eskul sihir. Tapi Yamada menjawab kalau itu tidak masalah, karena ia merasa senang sudah membantu teman-temannya yang ingin menghilangkan sihir dan juga membantu
membantu Miyamura menjadi ketua OSIS. Shiraishi menganggap jawaban Yamada terlalu berlebihan. Yamada menjawab kalau ia tak masalah lagi pula sudah biasa menghadapi kesepian. Miyamura dan Ito pun memanggil para penyihir untuk berkumpul. Yamada dan Shiraishi yang berada di ruangan eskul yang menarik Shiraishi untuk menciumnya. Shiraishi membayangkan setelah Yamada kehilangan ingatan, ia benar-benar lupa sama semua teman-temannya. Setelah para penyihir itu berkumpul, Yamada mulai mencium mereka semua. Shiraishi merasa sedih semenjak kejadian itu ia menjadi kehilangan Yamada. Padahal Shiraishi ingin menyatakan perasaannya kepada Yamada. Melihat Shiraishi yang sedih, Ito pun memberitahu kalau Yamada sebenarnya mencintai Shiraishi. Mendengar jawaban itu, sepulang sekolah Shiraishi menyusul Yamada yang berada di kelas. Shiraishi menyatakan cintanya, tapi Yamada menjawab, "Bilang apa sih kamu, dasar aneh." Yamada pun langsung pergi meninggalkan kelas. Shiraishi mengejarnya dan tibalah di tangga membuat mereka berdua jatuh. Shiraishi berharap ingatan Yamada kembali setelah terjatuh dari tangga. Perlahan ingatan Yamada mulai kembali. Ia teringat pernah ciuman sama Shiraishi di tangga. Lalu Yamada pergi menemui Shiraishi. Shiraishi merasa senang karena ingatan Yamada kembali. Yamada pun mencium bibir Shiraishi. Keesokan harinya, para anggota sihir mengembalikan buku ke dalam brankas yang ada di ruangan terlarang. Dengan itu, mereka semua sudah mengakhiri para penyihir di SMA Sujaku. Dan ya, film pun tamat.